Halo, shalom, selamat pagi. Tapi saya ngerekamnya di malam hari. But it's okay, no problem. Eh, Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu mengenai firman yang akan saya sampaikan. Saya harap firman tersebut juga bisa benar-benar tertanam di dalam diri kalian. Karena saya menyadari bahwa keterbatasan sebuah penyampaian firman Tuhan ketika menggunakan media adalah adanya terjadi namanya distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi itu gangguan. Gangguannya banyak. Pas kalian nonton firman nih, nonton ya. Kalian ada yang datang atau mungkin kalian nggak fokus, notifikasi di handphone nyala terus, WA nggak berhenti-berhenti, ada yang manggil dan sebagainya. Sehingga proses penyampaian informasi untuk bisa diterima oleh otak itu belum tentu tertancap dengan baik gitu. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahamkan ini melalui media satu arah. Kalau kalian nonton saya di YouTube itu artinya satu arah. Saya ngomong sama kalian gitu. Tapi belum tentu kalian juga ngedengerin saya gitu kan. Ya kalau udah sadar itu dengerin saya baik-baik gitu ya. Dan sebelum saya masuk ke firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya berharap doa tersebut bisa benar-benar bisa nyampe di hati kalian. Kalian bisa dengerin saya yang benar gitu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan, atas semua hal yang baik, atas semua hal yang luar biasa yang telah terjadi dalam kehidupan kami, atas perkembangan teknologi, khususnya kami yang lahir pada generasi ini, di mana generasi ini merupakan generasi yang tumbuh bersamaan dengan hal-hal yang belum tentu dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau sampaikan kebenaran firman-Mu melalui setiap apa yang kami sampaikan Tuhan, apa yang saya sampaikan. Sehingga firman tersebut adalah sebagai benih yang ditabur agar dituai kelak nantinya. Dan agar segala sesuatu yang hamba tabur adalah sebuah taburan yang baik dan tumbuh subur di tanah yang berkenan atas kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Kau jauhkan benih-benih itu daripada belalang pelahap dan juga apapun yang merusak tumbuhnya tanaman ini, agar segala sesuatu yang ditabur akan dituai dengan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah proses komunikasi ini bukan sebagai proses komunikasi yang hanya berkomunikasi karena kewajiban saja, tetapi ada value Tuhan yang akan diberikan. Ada sebuah impresi di dalam setiap distorsi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi yang mendengarkan, dan siapapun yang menonton video ini, hamba pastikan bahwa urapan Tuhan turun atasnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saya menghimbau nih kepada orang tua dan juga kalian remaja yang sekarang lahir sebagai generasi Z generation. Kenapa kalian lahir di Z generation? Kalian bisa browsing apa sih generasi Z itu. Kalian lahir di tahun 1990 plus, di mana proses perkembangan teknologi itu lagi gencar-gencarnya gitu. Kalian tuh tumbuhnya bareng sama teknologi sosial media, teknologi internet, semua teknologi yang berhubungan dengan transaksi baik keuangan maupun non keuangan. Kalian berbarengan tuh tumbuhnya bareng. Dan saran saya kepada orang tua dan juga kalian remaja, ajak tonton orang tua dan juga para remaja memahami perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana mereka bekerja terhadap diri kita sebagai manusia.
bisa ditonton namanya Social Dilemma. Ini based on true story gitu. Kalian bisa nontonnya di Netflix, kalau mau gratisan juga banyak. Udah di Google, tinggal di Google aja Social Dilemma nih, nanti di sini ya. Yang ngedit tolong ditulis di sini Social Dilemma. Kalau punya Netflix bagus, kalian nanti bisa nontonnya di Netflix high definition, ada translate-nya juga. Kalau misalnya mau nonton pakai internet juga udah ada subtitlenya gitu. Nah, film ini itu menjelaskan mengenai bagaimana sebuah sistem dunia yang saat ini dibangun oleh manusia menggunakan teknologi tentunya, internet, yang secara tidak langsung telah mengendalikan manusia itu sendiri melalui jaringan teknologi gitu. Khususnya internet. Dan biasanya sih sosial media ya, karena kita dikondisikan oleh sosial media. Saya sebenarnya suka banget, rindu nanti sometimes waktu-waktu kita bisa bicara melalui Zoom live to live gitu. Enak, saya bisa jelasin lebih banyak. Kalau di sini waktunya terbatas banget gitu, dan saya nggak bisa menikmati interaksi. Saya interaksi dengan diri saya sendiri melalui alat ini gitu. Nah, ini yang sedang dibangun oleh mereka. Bagaimana kita berinteraksi bukan lagi human to human, manusia kepada manusia, but human to machine, machine to human. Sosial interaksi kita sedang digantikan. Bahaya. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat-sangat bisa berinteraksi. Karena apa? Manusia tuh inderanya banyak gitu ya. Mata, telinga, hidung, itu ada interaksi. Itu yang penting sebenarnya dari sebuah hubungan manusia. Tidak melalui hal yang seperti ini. Seperti ini kotak gitu. Nah, balik lagi ya ke film. Film itu tadi tuh menjelaskan bagaimana itu sistem dunia dibangun oleh manusia itu sendiri. Dan secara psikologis, kita ketahui seperti yang saya jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang dapat dipengaruhi. Bahkan saling mempengaruhi gitu. Dan kabar buruknya manusia itu bisa dikonstruksikan melalui indera gitu. Bukan Pak Indra ya, tapi melalui indera. Melalui segala sesuatu kita bisa dikonstruksikan. Human body is unique. Tubuh kita ini unik gitu. Siapapun bisa mengonstruksikan. Bahkan saya sekarang sedang melakukan proses rekonstruksi, mengkonstruksikan apa yang sudah ada gitu. Supaya kita sama-sama balik ke firman Tuhan gitu kan. Nah, termasuk manusia juga bisa disetting oleh lingkungan sosialnya. Kalau kalian tinggal di lingkungan pencuri, lama-lama kalian jadi pencuri. Firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Itu udah dijelasin di firman. Itu sebabnya secara psikologis manusia itu adalah sosok yang dapat dipengaruhi, dikonstruksikan, termasuk disetting oleh lingkungan sosialnya. Nggak heran, TV-TV kan banyak tuh kalian denger ya, ada settingan lah, ada inilah hubungan yang disetting-setting supaya jadi duit. Sama, kehidupan kalian saat ini sebagai generasi Z, itu adalah hidup dalam settingan kalau saya bilang gitu. Dan ketika secara psikologis manusia itu makhluk yang mudah dipengaruhi dan disadari oleh giant technology seperti Google, Facebook, dan sebagainya, di mana mereka melalui teknologi, mereka menggunakan berbagai macam rekayasa ilmu kemanusiaan, baik secara psikologi, social interaction, human behavioral, komunikasi, dan sebagainya yang menyangkut ilmu kemanusiaan itu sendiri. Perkembangan ilmu kemanusiaan di luar udah berkembang cukup pesat dibanding kita yang ada di Indonesia. Wacana kita masih sebatas dari A ke B. Tapi kalau di sana udah warna, itu ada pengaruh warna itu seperti apa, pengaruh kalimat itu seperti apa, pengaruh hal-hal yang sifatnya secara tampilan melalui mata, bahkan sekarang kalau kalian ke sebuah tempat atau restoran seperti Starbucks mungkin, atau ya nonton bioskop lah, kalian pasti akan mencium bau popcorn.
itu akan mengingatkan manusia di dalam kognitifnya, di dalam otaknya, alam bawah sadarnya, bahwa when you smell popcorn, kalian punya gairah untuk nonton gitu. Pengen nonton nih mendadak karena gara-gara kecium bau popcorn. Atau kalau enggak, bau popcorn ada bioskop ya, bener nggak? Nah seperti itu. Itu karena manusia secara psikologi, secara hal-hal yang sifatnya yang lain-lain itu dapat dipengaruhi gitu. Dan ilmunya udah berkembang sangat pesat di luar sana gitu kan. Nah, hal ini mereka seperti kayak perusahaan giant tech, Google, Facebook, dan Apple dan sebagainya. Mereka berusaha untuk mempengaruhi, bahkan yang paling jahat ya, mereka ingin merubah manusia ya, secara nggak langsung loh nih. Saya menyadari bahwa mereka tuh pengen merubah kita, manusia, dari ciptaan Tuhan yang murni menjadi objek yang dapat dibentuk ulang oleh mesin ciptaan manusia itu sendiri dengan menggunakan berbagai macam pengaruh yang dibangun agar dapat tercapai tujuan dari sang pembuat mesin. Apa tujuannya? Kepentingan dunia lah. Hedonisme, kemudian sexual things, banyak hal. Yang jelas hal tersebut menjauhkan kita dari Tuhan. Bahaya ya. Dunia kalian loh ini remaja gitu. Bahkan nih kalau kalian nonton filmnya ini baik-baik nih ya, nonton film ini bener deh kalian nontonnya dari depan sampai belakang. Sang inventor, perancang dasar dari yang bersaksi nih, yang ngebuka rahasianya Giant Tech kepada dunia yang ada di film tersebut, menyebutkan bahwa mesin yang telah dibuat oleh mereka saat ini bahkan sudah memiliki pola pikirnya sendiri, AI technology. Dan hal itu sudah di luar kendali dari sang pembuat loh. They have their own rule. They have their own rule. Mereka punya aturannya sendiri, bahaya ya. Gitu. Dan hal ini sudah di luar kendali dari sang pembuat loh. So scary. Gitu. Dan sayangnya ini lahir di generasi kalian gitu. Dimana kalau kami manusia sebelum generasi Z, ya kayak contohnya saya X, Y, or baby boomer ya, bapak-bapak, nenek-nenek kakek kalian gitu. Mereka nggak seberapa aware dengan hal ini, efeknya masih belum. Kalau kalian lihat data di internet, pengguna internet tertinggi adalah generasi Z kalian. Dan itu mereka lagi nanam benih loh. Gitu. Kalian lagi ditanemin benih supaya apa? Benih yang ditanam suatu saat kelak mereka ingin menuainya. Gitu. Kita udah terbiasa loh, Gojek, GoFood, Grab. Betul nggak? Udah terbiasa banget. Mau makan nggak mau susah. Udah banking handphone, tet, selesai kirim barangnya gitu kan. Butuh apa tinggal kotek, udah kirim selesai. Kurir, perkembangan teknologi sekarang seperti itu. Dan tanpa kita sadari, melahirkan sosok yang telah merenggut kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang seharusnya, saya bilang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan mesin. Bener nggak? Saya ngakui, saya setiap hari bekerja with this kind of machine things. Kadang saya berpikir bahwa kenapa saya sekarang mengandalkan mesin ya? Algoritma, AI technology, behavioral manusia, bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan internet dan juga sosial media dan sebagainya. Data, big data gitu. Itu yang saya alamin loh. Serem banget. Apalagi kalian generasi Z nih, Z generation, kalian adalah korban nantinya kalau saya bilang. Kenapa saya berani bilang korban? Karena memang kalian adalah
orang yang sedang dikonstruksikan untuk kebenaran mereka sendiri. Sadar nggak kalau kita itu rasionalnya telah terbentuk loh oleh manusia, oleh mesin tersebut gitu. Dan kita sekarang tergantung sepenuhnya kepada mesin yang ada, bukan kepada Tuhan. Ngeri ya, gitu. Bergantung kepada mesin, bukan bergantung kepada Tuhan. Kalau kalian punya handphone Apple, kalian pasti bisa ngelihat berapa lama kalian spend your own time, waktu kalian dengan your own cell phone. Kelihatan saya konsumsi WhatsApp sekian menit, sekian jam. Saya buka TikTok sekian jam dalam sehari. Saya buka YouTube sekian jam dalam setiap hari. Apalagi pandemi begini ya. Gitu. Mau keluar udah capek. Kita dikondisikan bos, gitu kan. Dan saya menyadari bahwa mereka tuh masuknya dengan cara yang sangat menyenangkan bagi manusia. Melalui kelemahan-kelemahan dari manusia yang ada. Manusia kalau diajak seneng tuh nomor 1 udah. Ya. Kalau diajak pikul salib udah dia lupa. Males gitu. Bener nggak? Pikul salib males Coba kalau happy-happy. Something doing fun gitu. Seneng dong. Nah, hingga kita tuh kadang tidak menyadari loh bahwa kita tuh lupa akan kebutuhan kita dalam hidup ini. Apa sih kebutuhan kita? Mencari wajah Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Udah, itu aja. Cari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu yang paling penting gitu. Kita sekarang enggak loh, ngandalin mesin. Cari duit ngandalin mesin, ya kan. Kita nggak lagi berdoa. Saya aja juga ngakuin gitu. Doanya lupa. Yang dipikirin adalah algoritma, tren gitu kan. Berapa engagementnya, insight-nya seperti apa. Kalau saya bikin seperti ini hasilnya akan bagaimana. Itu terjadi loh, seperti lingkaran setan. Gitu, muter aja. Tapi kalau saya ngerasa saya lupa untuk mengandalkan Tuhan, gitu. Saya nggak sadar. Bahkan saya juga kadang lupa mencari wajah Tuhan karena saya terlalu asik, gitu, dengan sifat-sifatnya keilmuan. Dangerous, bahaya. Dan saya harap kalian nggak ikutan saya ya, gitu. Dan tanpa kita sadari loh, kita tuh sekarang jauh lebih sibuk dengan teknologi. Kita nggak sibuk dengan bagaimana caranya mengakselerasikan diri kita tuh dengan teknologi, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan gitu. Kita malah kadang mikir, aduh sibuk ya bikin konten-konten yang berhubungan dengan teknologi gitu. Bikin YouTube vlog lah, bikin status di Instagram, Facebook, Twitter. Kemana-mana bawa handphone, kamera dinyalain. Hai guys, gue lagi begini. Hai guys, gue lagi makan guys. Kalian lebih asik nonton begitu, generasi C. Gitu. Dan parahnya nih, kita nih udah mengkonsumsi itu udah berbagai macam pengajaran. Gak heran kalau di Alkitab dibilang tuh bakalan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Orang udah bisa bikin konten, orang bisa ngajar apapun di situ gitu. Bener nggak? Apalagi sekarang nih, kalau kalian aware konten-konten perselingkuhan, itu kayak biasa lo nongol di TikTok, di Instagram Story, feed, konten nggak bermutu. Misalnya kayak hal-hal yang sifatnya terlalu personal diungkap di situ. Mohon maaf ya, penyimpangan seksual LGBT, mereka udah terlalu terus terang menggunakan sosial media untuk menunjukkan diri mereka. Saya tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu, enggak, tapi itu kenyataan yang terjadi gitu. Kalau pola pandang kita ke Kristenan ya itu tidak absolut di situ gitu. Tapi justru karena adanya teknologi yang sifatnya bebas,
udah deh nongol semuanya gitu. Kita nih sebenarnya sedang dididik gitu dan bahkan dimanfaatkan oleh mereka untuk bangun kerajaan mereka dengan menggunakan tangan kita sendiri loh, tanpa kalian sadari. Tangan kita sendiri yang bikin konten, tangan kita sendiri yang ngasih pengajaran palsu ke orang lain. Kalau nggak ada fundamental dasar tentang kekristenan atau mengenai firman Tuhan yang baik dan benar, hidup takut akan Tuhan, gitu deh. Orang yang akhirnya apa, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk itu merusak pergaulan yang baik. Kalau udah baik-baik nih nonton firman, baca firman. Tapi apa yang kalian lihat, TikTok kalian jauh lebih banyak mendominasi, YouTube kalian banyak mendominasi, kalian nonton konten-konten yang gak sehat, ya udah deh jadi lupa firmannya. Trust me. Nah, sadari loh bahwa kita nih sekarang umat manusia tuh sedang berjalan menggenapi 2 Korintus 4, 3 sampai 4 nih. Ya, saya bacain. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Ingat, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jelas ayatnya, jelas banget loh, ngeri ya gitu. Injilnya itu tertutup loh. Bahkan udah disebutkan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang gak percaya. Karena apa? Kita lama-lama ngandalinnya mesin, kita gak percaya sama Tuhan. Pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? That's the technology itself gitu. Teknologi itu sendiri gitu. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mau jadi golongan orang yang akan binasa? Saya tanya sama kalian. Mau? Kalau mau ya udah terusin aja gaya hidup kalian seperti ini. Just go on your lifestyle within this kind of technology. Boleh kok kalian pakai. Tapi bukan berarti kalian hidup gantungin diri terhadap hal itu. Ngeri ya, kita tuh sedang pada proses dibutakan oleh ilah zaman ini yang akan menjauhkan kita dari cahaya Injil, dan itulah salah satu jalan kita menuju kebinasaan. Nanya deh, seberapa sering sih kalian baca firman Tuhan sekarang? Bandingin sama nonton TikTok kalian, bandingin sama nonton YouTube kalian. Saya nanya ya, nanya. Jawab sendiri, saya nggak tahu jawaban kalian apa. Banyakan mana? Baca firman apa baca TikTok? Gitu. Ngeri ya. Apa-apa, kali ini agak lama dikit. Kalian harus konsen dengerin saya. Hal ini sejalan juga dengan yang dijelaskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 11-12 yang menyebutkan, sebab kami yang masih hidup ini, kami kita ya yang masih hidup, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Maut itu giat banget nunggu kita. Sadar gak kita lagi diserahin sama maut perlahan-lahan, jauhkan dari Yesus. Asik. Sadar gak? Saya sadar gitu. Dan saya mau nyadarin kalian gitu. Apalagi kita nih manusia lagi dikonstruksikan loh untuk lebih mengendalikan mesin, ya kan? Gak sadar loh kita ini kadang. Ya, saya sadar, makanya saya mau menyadarkan kalian. Yuk, sadar. Ya.
Oleh sebab itu, saya harap kalian bangun, guys. Hey, come on, bangun. Ya. Saya ketokin, saya ketok, 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 ketok. Nah, pintu hati kalian tuh saya ketok. Agar kalian tuh bangun, melek. Nah, kembali ke Alkitab kalian. Ya, baca lagi, renungin lagi, hidupin kebenaran, sesuaikan diri kalian dengan kondisi yang ada. Akselerasikan diri kalian tuh dengan dunia, dengan cara yang cantik. Gimana sih cara yang cantik itu? Kalian harus sadar bahwa teknologi itu diciptakan untuk memudahkan, bukan untuk menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Kepada mereka. Ataupun bahkan begoknya lagi nih, maaf ya saya bilang, terkontrol oleh mereka gitu. Lupa kita udah nggak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan gitu kan. Nggak marah nih saya. Nggak apa-apa ya. Justru kalian adalah saya harus ngomong keras karena usia kalian tuh usia rentan. Rentan terpengaruh dan dipengaruhin gitu. Jadi saya harus mempengaruhi kalian, buka otak kalian dulu gitu. Ada sebuah keuntungan nih yang kita peroleh ketika kita tuh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam kondisi ini ya, gitu. Tuntunan Tuhan itu akan senantiasa ada atas kita. Bahkan saya kasih tahu, Dia akan nyelamatin kita loh. Saya sadar, saya diselamatkan, gitu. Dan dari situ saya mengerti gitu, ternyata everything about this is totally wrong, salah semuanya. Hanyut. Disebutkan nih ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 6 yang menyebutkan, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, nih ingat. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Seharusnya ini yang terjadi di dalam kekristenan kita ketika kita mengakselerasikan diri dengan teknologi yang ada saat ini. Gitu. Kita bisa membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita kalau kita ngandalin Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari ini loh, saya garis bawain, dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pengetahuannya dari mana? Lu baca Alkitab. Baca Alkitab yang benar gitu. Jangan cuma asal dibaca doang ya. Pahamin, ngerti ini Alkitab ini mau ngomong apa gitu sama hidup kalian. Itu penting banget. Gitu. Supaya apa sih? Supaya kita tuh dimanapun kita berada dengan kondisi apapun, dengan keadaan yang seperti apa, kita tuh tetap beroleh terang yang bercahaya dalam setiap kondisi dan keadaan. Termasuk perubahan yang sekarang sedang terjadi. Ya. Jadi saran saya nih, udah mau 30 menit ya. Agar kalian tuh jangan takut. Hadapin aja di usia kalian seperti ini. Tapi kalian boleh gak takut asal kalian punya peluru yang benar. Jangan menembak di salah sasaran. Harus tepat sasaran. Gimana caranya kita bisa tidak takut dan menghadapi semua yang ada saat ini? Baca firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Nah. Sebab tahu gak sih? Tuhan itu menyertai kita semua yang hidup takut akan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan dan juga yang senantiasa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itu kuncinya. Nih ya. 2 Korintus 4, 16-18 disebutin, ini penutup ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot ya, karena perkembangan teknologi merosot nih ya. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari.
Kalau kita baca Alkitab, kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita bisa mengcompare kondisi dengan firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, nah baru kalian bisa ngomong penderitaan itu ringan. Ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami menderita, kamu menderita, saya menderita sekarang. Tapi dibalut kesenangan oleh teknologi. Gak kerasa, ngeri loh tapi. Lanjut ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tuh mata. Teknologi semua sekarang berbau mata. Layar display yang bagus, tampilan yang keren, desain yang cantik, yang bisa mempengaruhi kalian, kognisi kalian, afeksi kalian dipengaruhi, semuanya dipengaruhi. Karena apa? Mata kalian, indera kalian yang bikin seperti itu. Firman aja bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tuh, jangan diperhatiin detail deh yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara tuh. Yang kelihatan sementara loh. Dunia pinter, kerjain kalian lewat gambar-gambar yang keren, video yang keren, editing yang keren, semua everything is cool. Gak ada yang gak keren di situ. Tapi Firman bilang loh, Firman bilang, ini sementara. Hei, sementara ini. Gak kekal. Yang kekal apa sih? Yang kekal adalah yaitu tadi firman Tuhan. Bangun manusia roh kalian. Bangun manusia kalian yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Roh jiwa kalian dikontrol oleh firman, dikontrol oleh Yesus itu sendiri. So, yuk. Saya balik lagi nih nyadarin kalian, gak bosen-bosen saya bakalan nyadarin kalian, gak akan bosen saya. Supaya apa? Supaya kalian benar-benar jadi pribadi generasi Z besok gitu. Saya gak ngerti loh, kalian tuh bakal jadi seperti apa kalau kalian terakselerasikan dengan baik dengan teknologi yang ada saat ini. Gak ngerti saya nanti kalian jadi seperti apa. Saya cuma bisa ngasih tahu kalian, bekali diri kalian dengan firman. Saya sendiri aja udah ngerasain loh, gak enak gitu. Nah, apalagi kalian terkungkung oleh teknologi. Semua serba teknologi. Nah, itu ya. Saya harap kalian benar-benar memikirkan tentang hal ini. Banyakin baca tuh orang tua juga. Orang tua kalau yang nonton video saya, yuk anaknya didisiplin firman tuh penting. Disiplin firman penting. Jangan dibanyakin handphonenya, jangan dibanyakin konsumsi sosial media, jangan dibanyakin konsumsi Netflix dan sebagainya. No, put it down. Letakkan itu semua. Start to read Bible, pray, ask God, tanya Tuhan. Agar Tuhan benar-benar nyata terhadap kehidupan keturunan. Keturunan loh, kita ngomong Kristen, kekristenan adalah keturunan. Kalau keturunan saat ini, kalian dirusak oleh perkembangan zaman dan ilah-ilah zaman dan pengajaran sesat. Saya takut keturunan ini akan musnah dan punah. Kristen, ya saya Kristen, tapi they don't have kind of value. Gak ada nilai-nilai kekristenan yang hidup. Gitu ya. Pada orang tua, saya harap orang tua menyadari hal ini, bahwa ini penting untuk perkembangan ke depan anak-anak Bapak Ibu semuanya. Dan untuk anak-anak, yuk jangan banyakin main gadget ya, banyakin buka firman, jangan banyak alasan ya. Itu. Kalian nonton firman ini, firman itu, kalian nonton YouTube ini, YouTube itu, kalian nonton konten ini, konten itu ya. Tapi kalian ingat ketika kalian nonton dan itu konten gak bener, kalian bakalan bisa deny. Kalian bisa, skip, swipe up. Gak penting nih ngapain gua nonton begitu. Saya harap kalian bisa ngomong begitu nanti. Kalau nonton, ya udahlah intermezzo doang gitu. Gak dimasukin ke pikiran, gak dimasukin ke hati gitu kan. Meskipun dalam penelitian udah jelas ada pengaruhnya setidaknya tuh 15%. Kecil.
Kalau kalian bisa ngontrol diri kalian gitu. Kalau kalian nggak bisa ngontrol, terpengaruh, ya udah. TikTok bilang apa ngikut. Nggak ngerti, ternyata hoax beritanya. Kasihan amat ya. Gitu. So, yuk kita balik ke firman lagi. Terima kasih. Saya harap kalian bisa menyadari tentang hal ini, dan saya harap kalian bisa tumbuh subur di ladangnya Tuhan ya, bukan di ladang mereka. Semakin berbuah lebat ya, semakin diperluas kekuasaan kalian nantinya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Betapa besar kasih karunia-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan duniawi kami Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang kami inginkan Tuhan, agar Engkau semakin nyata hari lepas hari terhadap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan terus bertumbuh subur di ladang-Mu Tuhan. Supaya kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Supaya kami terus Tuhan memahami maksud dan tujuan-Mu hidup atas kami Tuhan Yesus. Supaya kami tidak salah jalan Tuhan. Dan ketika hari itu datang, Engkau menyambut kami dengan sukacita. Dan kami bukan bagian orang yang terhilang atau tersesat Tuhan, atau orang yang akan musnah atau binasa Tuhan. Tapi kami akan disebut sebagai bagian orang yang beriman kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang memiliki bagian spesial di hadapan Tuhan. Karena kami hidup takut akan Engkau, kami hidup akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah rema, biarlah hal-hal yang bersifat roh itu turun atas setiap anak-anak muda-mudi generasi Z yang menganut Engkau Tuhan. Agar mereka semakin hari semakin memiliki hidup yang berkualitas, tidak terpengaruh dengan perkembangan teknologi, tapi mereka semakin menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, mereka senantiasa melakukannya untuk Tuhan, dan semua itu karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kau sertai kami selalu, jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Semakin hari semakin berat, tapi kami yakin Tuhan penyertaan-Mu pun semakin sempurna atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan terus di sepanjang bumi ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.